Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita membahas kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqina Biha Al-Mujallad Tsani dari kitab Durusul Lughah jilid yang kedua karya Syekh Fani Ambadi Abdul Rahim bin Abdus Subhan rahimahullah. Sekarang kita masuk di pembahasan halaman ke-18 di buku sesuai panduan PDF. Ini pertemuan kita yang ke-17 di pertemuan kali ini. Kita akan membahas pembahasan Ad-Darsus Tsalits, yaitu tepatnya di halaman ke-18. Semua buka bukunya halaman 18 sesuai buku panduan PDF yang kita gunakan. Baik, seperti biasanya, memulai pembahasan saya membaca terlebih dahulu, kemudian semuanya mengikuti. Ad-Darsus Tsalits. Ad-Darsus Tsalits. Ya, apa artinya ini, Abu Abdurrahman? Pelajaran yang ketiga. Perhatikan ya, kalimat as-tsalits. As-tsalits itu artinya yang ketiga. Itu untuk bilangan yang bertingkat. Tapi kalau dikatakan salasah, itu artinya tiga saja. Tapi kalau dikatakan as-tsalits, itu artinya yang ketiga. Baik. Demikian pula nanti ada kalimat arba'ah, 4. Kalau yang keempat, ar-rabi', khamsah, 5. Yang kelima, al-khamis, dan seterusnya. Baik. Berikutnya, dengarkan lagi, kemudian diikuti. Ahmadu. 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 Ini nama orang, si Ahmad. Nah, ini termasuk isim yang nggak boleh ditanwin. Ahmadu. Udah boleh ditanwin. Makanya dia datang dengan dhammah saja. Ahmadu. Tidak datang dengan Ahmadun. Berikutnya. Kam taliban fi faslikum ya aliyu. Sekali lagi, semuanya bersuara. Kam taliban fi faslikum ya aliyu. Ya, coba artikan, Ihsan. Kam berapa Iya. Taliban. murid Iya. Belajar. Murid pelajar. di dalam kelas kalian ya tadi. Iya. Kam taliban fi faslikum ya aliyu. Kam. Yang pertama kita bahas adalah kam. Kam ini adalah kata yang digunakan untuk menanyakan jumlah bilangan. Dan telah berlalu pembahasan terkait dengan kam ini di Durusul Lughah jilid 1. Bahwasanya ketika ada kam, setelahnya itu mansub sebagai tamyiz. Mansub sebagai tamyiz, pembeda artinya. Kam berapa? Berapa apa? Berapa murid maksudnya. Dibedakan. Berapanya berapa apa? Berapa murid. Taliban. Jadi ketika ada kam, maka setelahnya itu mansub. Berikutnya, kam taliban fi faslikum. Fi huruf jar. Sudah ya? Makanya ketika dia masuk kepada faslun menjadi fi fasli. Kenapa enggak tanwin? Karena mudhaf, kum mudhafun ilaih. Berapa murid taliban, siswa atau pelajar fi faslikum, di dalam kelas kalian, ya aliyu, wahai Ali. Nah, ini juga kita ingatkan kembali terkait dengan kalimat ya aliyu. Ada huruf nida, yaitu ya. Huruf nida, huruf yang datang untuk digunakan sebagai alat memanggil. Orang Arab menyebutnya dengan harfun nida, huruf nida.
Di antara huruf yang bisa digunakan untuk memanggil dalam bahasa Arab yaitu ya. Dan ketika dia masuk pada nama orang, maka nama tersebut menjadi tidak boleh tanwin. Aliyun menjadi ya Aliyu. Jadi mabni dia. Ya Aliyu. Asalnya Aliyun itu mu'rab, berubah-berubah, bisa menjadi Aliyun, bisa menjadi Aliyan, bisa menjadi Aliyin. Tapi ketika ada ya nida masuk kepada nama orang, contohnya ini Aliyun, maka dia menjadi mabni. Mabninya mabni apa? Mabni di atas dhammah, fathah atau kasrah? Atau mabni di atas sukun? Jawabannya dia mabni di atas dhammah. Karena Aliyun itu asalnya dhammah, maka dia dimabnikan di atas apa yang dia pada asalnya. Kalau Aliyun asalnya, maka dimabnikan menjadi ya Aliyu. Mabni di atas dhammah. Jadi jelas ya, ini kita akan ulangi sedikit demi sedikit pembahasan-pembahasan yang telah berlalu. Jadi tugas antum ketika ada penjelasan, tinggal digarisin saja. Mana pembahasan yang ada penjelasannya digarisin. Supaya mengingatkan. Seperti tadi ya, taliban. Itu digarisin. Tabiis. Fi faslikum. Fasli itu majrur karena ada huruf jar. Ya Aliyu. Aliyu itu namanya munada. Sesuatu yang apa namanya? Yang kemasukan huruf nida. Berikutnya. Dengarkan lagi kemudian diikuti. Aliyun. Aliyun. Nah, di sini dia bertanwin. Kenapa? Karena tidak dipanggil. Ya, tidak ada ya huruf nida yang membuat dia itu menjadi tidak bertanwin. Fi faslina arba'ata asyara taliban. Fi faslina arba'ata asyara taliban. Baik. Artikan, coba Fajar. Di dalam kelas kami ada 14 pelajar. Iya, fi faslina di dalam kelas kami arba'ata yaitu ada arba'ata asyar. Arba'ata artinya 4. Asyara artinya 10. Maksudnya 4 tambah 10 berarti 14. Di dalam kelas kami ada 14 taliban. Pelajar. Ada 14 pelajar. Baik. Sekarang berikutnya Ahmad. Berikutnya Ahmadu. Ahmadu. At-tullabu faslina akthar. At-tullabu fi faslina akthar. At-tullabu fi faslina akthar. Fihi tis'ata asyara taliban. Fihi tis'ata asyara taliban. Baik. At-tullabu fi faslina akthar. Coba di sampingnya Fajar. Akbar, ya silakan. Belajar di kelas kami banyak. 19 siswa. Iya, at-tullabu fi faslina akthar. At-tullab pelajar ya, fi faslina di dalam kelas kami akthar. Akthar itu artinya banyak. Akthar artinya banyak. Fihi di dalamnya, maksudnya di dalam kelas kami itu tis'ata asyara taliban. Ada tis'ah. Tis'ah itu 9, asyara 10. Maksudnya 19. 9 tambah 10, 19. Di dalamnya, yaitu di dalam kelas kami itu ada tis'ata asyara taliban. Ada 19 pelajar. 19 pelajar. Di sini saya ingin menjelaskan satu pembahasan penting, yaitu pada kalimat aktsaru. At-tullabu fi faslina aktsaru. At-tullabu tadi apa artinya? Pelajar, para pelajar fi faslina di dalam kelas kami aktsar. Ini kalimat aktsar. Coba perhatikan papan tulis, ada kalimat aktsar. Aktsaru. Kalau di dalam azan kita mendengar akbaru.
Makanya kalau azan, orang mengucapkannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau kalau dia matikan juga boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh. Yang salah itu, kalau dia baca Allahu Akbar, dia baca Ra. Ini salah. Aktsaru itu namanya dalam bahasa Arab adalah ismu tafdhil. Ismu at-tafdhil. Ismu tafdhil atau bahasanya adalah isim tafdhil. Isim tafdhil. Apa itu isim tafdhil? Isim tafdhil itu adalah isim yang datang dan bermakna paling atau lebih. Sudah? Dan biasanya dia datang dalam pola af'alu. Sudah. Ini cara membuat isim menjadi isim tafdhil. Kalau kita mau katakan aksar, aksar ini sudah dirubah menjadi isim tafdhil. Asal kata dari aksar adalah katsir. Katsir, katsirun. Artinya banyak. Kalau akbar itu berasal dari kata apa? Kabirun. Sudah. Aksar menjadi apa? Katsirun atau katsirun menjadi aksar. Kalau kabirun menjadi akbar. Intinya dibikinkan dia dengan pola wazan af'alu. Sudah? Kalau kecil, bahasa Arabnya apa kecil? Shaghirun. Shaghirun kecil kan? Lawan dari kabirun. Kalau kita mau buat dia menjadi isim tafdhil, isim yang datang dan bermakna paling atau lebih, maka kita buat pakai wazan af'alu. Menjadi apa? Asgharu. Asgharu. Gampang ya? Nah, ini cara membuatnya. Intinya dibikin aja dengan wazan af'alu. Pola af'alu. Sudah? Baik. Banyak ya dalam bahasa Arab lagi. Ada lagi ba'idun, jauh. Ini juga sudah berlalu. Ba'idun. Apa artinya ba'idun? Jauh. Kalau kita mau katakan paling jauh atau lebih jauh, maka wazan kan af'alu menjadi apa? Ab'adu. Ab'adu. Ya kan? Ada lagi, satu lagi. Qaribun. Qaribun apa artinya? Dekat. Kalau kita mau polakan dia dengan pola af'alu, kita mau bikin dia jadi isim tafdhil. Ini kan qaribun dekat. Kita mau bilang paling dekat, lebih dekat. Bahasa Arabnya apa? Hah? Aqra. Aqrabu. Sudah ya? Nah, sekarang kita perhatikan lagi. Kembali ke buku. Di sini ketika si Ahmad ditanya oleh si Ali fi faslina arba'ata asyar. Si Ahmad bertanya kepada si Ali, at-tullabu fi faslina aktsar. Ya, si Ahmad cerita di sini. Dia katakan at-tullabu fi faslina aktsar. Murid di kelas kami itu banyak. Maksudnya apa? Bukan banyak biasa. Kalau banyak biasa katsirun. Katsirun sekedar banyak. Tapi kalau dia katakan at-tullabu fi faslina aktsar, datang dengan kalimat aktsar, berarti kita menulis. Datang dengan kalimat aktsar berarti itu artinya lebih banyak. Murid di kelas kami itu lebih banyak.
dia ingin membandingkan. Kalau ada kalimat lebih, itu kan membandingkan. Membandingkan yang satu dengan yang lain. Saya lebih kaya dibandingkan kamu. Saya lebih putih dibandingkan kamu. Saya lebih pintar dibandingkan kamu. Itu kan kalimat lebih, berarti ada membandingkan sesuatu. Maka bisa menggunakan wazan af'al dalam bahasa Arab kalau kita mau buat. Sudah? Berarti dia memberitakan at-tullabu fi faslina aktsar. Murid-murid di kelas kami aktsar. Tadi diterjemahkan banyak. Maka kita katakan ketika kita sudah tahu dia itu isim tafdhil, maka kita katakan artinya ditambahkan lebih. Murid-murid di kelas kami lebih banyak. Sudah? Baik. Lebih banyak. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwasanya bahasa Arab itu, bahasa Arab ketika dia datang dengan kalimat yang berbeda, maka artinya pun berbeda. Artinya berbeda. Berikutnya kata si Ahmad, fihi tis'ata asyara taliban. Di dalamnya, fihi, itu ada hi, dhamir ha, itu kembali ke siapa? Kembali kemana? Ke faslun. Kelas kan? Di dalamnya, dalam apa maksudnya? Dalam kelas tis'ata asyara taliban. Ada 14 murid. Berikutnya, semua mengikuti lagi. Ya Aliyu. Ya Aliyu. Masmut talibil jadidil ladzi jaa amsi. Ayo, semuanya perhatikan dan bersuara. Masmut talibil jadidil ladzi jaa amsi. Masmut talibil jadidil ladzi jaa amsi. Ya, yang pertama antum perhatikan dulu di sini ya Aliyu. Ini kembali saya ingatkan juga tentang kalimat ya Aliyu. Bahwasanya ya itu namanya huruf apa? Huruf nida. Apa itu huruf nida? Huruf yang digunakan oleh orang Arab untuk memanggil. Ketika ada huruf nida itu, setelahnya ada nama yang terdiri dari satu kata, misalnya Aliyun, maka dia menjadi tidak boleh bertanwin. Menjadi ya Aliyu. Ya Aliyu. Ya Ali, maksudnya wahai Ali. Kalau kita bilang hey Ali, orang Arab bilangnya ya Ali, hey Ali. Kalau kita bilang hey, woi, ya. Berikutnya bertanya dia, Ahmad bertanya, apa kata si Ahmad? Masmut talibil jadidil ladzi jaa amsi. Masmu. Ma itu artinya apa? Apa atau siapa? Kalau digunakan untuk apa namanya? Sesuatu yang tidak berakal, dia dikatakan menggunakan apa. Tapi kalau dia bertanya tentang yang berakal, maka diartikan lebih cocok dengan kalimat siapa. Masmu, siapa? Siapa apa? Ismu talibi. Ismu at-talib. Kenapa ismu nggak tanwin? Karena mudhaf. Siapa namanya at-talibi? Apa at-talib? Pelajar. Siapa namanya pelajar? Al-jadid. Al-jadid yang baru. Siapa nama pelajar yang baru itu? Alladzi jaa amsi. Alladzi artinya yang. Ya. Ini namanya isim mausul. Kata sambung. Ya, orang Arab kalau menyebutkan yang itu alladzi. Yang jaa amsi, yang datang kemarin. Jaa amsi, yang telah datang kemarin. Perhatikan ya, dia bertanya ya. Masmut talibil jadidil ladzi jaa amsi. Di sini ini kalimat mengulang-ulangi pembahasan bahasa Arab yang telah kita ketahui. Yang pertama masmu. Di sini ismu nggak tanwin karena mudhaf, diulangi lagi supaya kita kembali paham. At-talibi majrur, barisnya berbaris bawah. Kenapa? Karena sebagai mudhafun ilaih. Ini juga sudah berlalu. Kemudian al-jadidi. Nah, ini sudah kita bahas juga di pertemuan kemarin-kemarin. Ini namanya na'at, sifat. Kalau diterjemahkan dia ditambahkan yang. Siapa nama murid yang baru? Jadid baru, tapi kalau dia mengikuti harokat dari at-talibi, kalimat sebelumnya, maka tambahkan yang. Yang baru. Alladzi, ini juga isi mausul. Ja'a amsi.
Tinggal pembahasan yang baru di sini kita dengar, yaitu amsi. Kenapa amsi berbaris bawah? Ya, tanpa sebab apa-apa. Amsi itu artinya satu hari sebelum hari yang sekarang ini. Ini hari sekarang, hari Rabu, satu hari sebelum ini. Ya, bahasa kita, apalah orang bilang kemarin. Kalau di Sumatera, di Medan orang bilangnya semalam. Kalau kita di Makassar semalam itu tadi malam. Tapi kalau di Sumatera Utara, di Medan, kalau orang bilang kemarin, satu hari sebelum hari yang sekarang ini, orang bilangnya semalam. Ya, tapi silakan diterjemahkan dengan apapun. Intinya amsi itu artinya satu hari sebelum hari yang sekarang ini. Sehari sebelumnya. Ya, seperti itu. Amsi. Dan dia adalah kalimat yang mabni. Ini silakan diberikan tanda kutip sedikit. Amsi itu mabni. Mabni itu apa? Mabni itu tidak berubah-ubah. Selama-lamanya amsi. Dia nggak berubah. Nggak bisa menjadi amsu, amsa. Orang Arab kalau bilang kemarin, ya bilangnya amsi. Ya, bilangnya amsi. Sudah? Berarti arti keseluruhannya apa? Ya Ali masmut talibil jadidil ladzi jaa amsi. Artinya apa? Abu Dzul, coba diterjemahkan dulu arti lengkapnya. Ya Ali, dari situ. Wahai ya Ali, Ya Ali, wahai Ali. wahai Ali, Iya. siapa nama murid baru yang datang kemarin? Iya, siapa nama murid baru yang datang kemarin itu? Dia nanya ya, siapa namanya itu yang kemarin datang? Kata si Ahmad. Kemudian berikutnya, Aliyun. Ali, Aliyun. Ali, Baik. Ini nama orang juga Ali. Ismuhu Usamatu. Ismuhu, Ismuhu Usamatu. Ismuhu, Baik. Namanya adalah Usama. Ismuhu Usama. Namanya adalah Usama. Usama laki-laki atau perempuan? Dari mana kita tahu laki-laki? karena pakai hu. Ya, kalian lihat kalimat ismuhu. Andai kata misalnya Usama itu perempuan, maka dia katakan ismuha. Ya. Jadi antara ismuhu dengan ismuha, ismuhu, ismuhu, hu itu adalah huwa. Huwa itu kata ganti domir artinya dia, tapi untuk laki-laki. Tapi kalau misalnya datang dengan kalimat ismuha, ismuha pakai ha, ya hanya panjang seperti ini, maka ini artinya adalah hiya. Kalau hiya itu adalah dia satu orang perempuan. Kata ganti untuk membicarakan satu orang perempuan yang gaib, yang dia tidak ada, yang dia dibicarakan. Maka pakai ha. Karena di sini Usamah itu adalah laki-laki, dia pakai ismu. Jadi kalau ditanya Usamah laki-laki perempuan, lihat domirnya. Kan dia bilang namanya, nyanya itu siapa? Andai kata misalnya perempuan pasti dia gunakan ismuha, tapi karena di sini adalah laki-laki maka dia gunakan ismu. Namanya adalah ternyata namanya adalah Usama. Usama itu memang nama laki-laki. Ya. Jadi tidak selamanya dalam bahasa Arab itu ada tak marbutoh, nama yang pakai tak marbutoh itu adalah perempuan. Banyak sekali dalam bahasa Arab nama yang dia itu laki-laki tapi pakai tak marbutoh. Ya, tak marbutoh itu tak bulat yang ada di akhir nama tersebut. Di antara nama laki-laki yang pakai tak marbutoh yaitu Usama. Usama. Ini nggak boleh tanwin ya, karena kaidahnya semua nama laki-laki yang akhirnya adalah tak marbutoh, tak bulat, maka itu tidak boleh ditanwin. Usama, kemudian Ukasha. Ukasha. Ini butuh dicatat juga ini. Nanti ketika antum ditanya orang bisa menjawab. Kemudian siapa lagi? Siapa lagi? Khuzaimah. Khuzaimah. Kemudian Talha. Siapa lagi? Ikrimah. Siapa lagi? Hudzaifah. Apa lagi? Dan lain-lain. Masih banyak lagi. Intinya tidak semua nama orang yang seperti ini adalah nama untuk perempuan.
Baik, walaupun banyak nama perempuan yang pakai ta marbutah seperti Khadijah, Aisyah, Fatimah dan seterusnya. Tapi kan ini dimaklumi ya bahwa nama-nama yang di atas ini Usama, Khuzaimah, Ukasha, Talha, Ikrimah, Hudzaifah itu adalah nama untuk apa? Untuk laki-laki. Ya, kalau perempuan nggak, kalau laki-laki nggak ada dikasih nama Khadijah atau Aisyah. Baik, selesai. Jadi namanya ya Tadi misalnya awalnya ismuha pasti setelahnya perempuan. bersama tuh. Enggak. Kalau misalnya ismuha pakai H, pasti di situ setelahnya nama perempuan. Ismuha Khadijatu. Tetap nggak boleh tanwin. Karena nama perempuan semua nggak boleh tanwin. Aisyah nggak boleh tanwin. Khadijah nggak boleh tanwin. Dan semua nama-nama ini nggak boleh tanwin. Kapanpun itu, ini nggak boleh tanwin. Namanya ismul ladzi la yansharif. Ismul ladzi la yansharif atau mamnu'un minas sarfi. Isim-isim yang nggak boleh ditanwin. Berikutnya, Ahmadu. Ahmadu. Huwa tawilun jiddan. Huwa tawilun jiddan. Alaysa kadzalik? Huwa tawilun jiddan. Alaysa kadzalik? Abu Wani, artikan. Dia tinggi sekali. Iya. Alaysa kadzalik? Bukankah begitu? Alaysa kadzalik artinya bukankah seperti itu? Kadzalik artinya seperti itu. Ya. Baik, sekarang perhatikan kalimat huwa tawilun jiddan. Huwa. Kenapa menggunakan huwa bukan hiya? Karena huwa membicarakan siapa? Si Usama. Ya. Dia tinggi sekali. Si Ahmad bilang dia tinggi sekali. Siapa itu dia? Ya dia maksudnya Usama. Kan ditanya, siapa murid yang kemarin datang kemarin itu? Kata si Ali namanya Usama. Kemudian si Ahmad bilang lagi, dia tinggi sekali. Si Usama itu tinggi sekali. Tawilun. Nah, tawilun ini artinya tinggi. Kalau misalnya kita bilang lebih tinggi, tawilun menjadi apa? Menjadi apa? Tawilun menjadi atwalu. Enggak panjang kan wazannya af'alu. Tawilun menjadi atwalu. Karimun. Karimun apa artinya? Mulia. Kalau kita mau bikin isim tafdhil menjadi apa? Akromu. Ada nama orang akrom ya? Akrom. Sudah, akrom itu artinya yang paling mulia. Yang paling mulia. Huwa tawilun jiddan. Jiddan ini sebagai penguat. Dan jiddan ini selama-lamanya memang jiddan. Dia nggak bisa berubah jadi jiddun, jiddin. Ini diberikan tanda kutip ya, bahwa jiddan itu penguat. Ya. Kalau orang Makassar, penguatnya pakai kata-kata tojeng. Tojeng. Betulan. Maksudnya begitu. Dia tinggi, tojeng. Tojeng. Tinggi sekali, begitu. Ya. Kalau orang di Papua, bilangnya demi. Ya, pakai demi. Demi itu artinya sekali. Apa namanya menunjukkan sangat begitu. Dia tinggi demi. Nah, itu deminya artinya itu tinggi sekali. Kalau di Medan Sumatera Utara pakai kali. Dia tinggi kali. Kalau kita kali sungai. Ya kan? Jadi sesuai dengan bahasa yang mana dipahami, ketika kita berbicara di depan orang gunakan bahasa yang orang paham. Jangan kita berbahasa dengan bahasa yang kita paham, orang lain tidak paham. Ini juga penting. Jadi dia tinggi sekali. Dia sangat tinggi bisa juga. Juga jiddan diartikan sangat. Ya. Berikutnya alaisa kadzalik. Kalimat alaisa kadzalik. Bukankah demikian? Bukankah begitu? Perhatikan. Ini pertanyaan tapi bentuknya seakan-akan menafikan. Ada bentuk penafian. Bukankah begitu? Ya kan? Baik. Ketika ditanya alaisa kadzalik, maka si Ali menjawab. Berikutnya, kita lihat lagi. Aliyun. Aliyun. Bala. Bala. Huwa tawilun jiddan. Bala. Huwa tawilun jiddan. Walakinna hamidan atwalu minhu. Walakinna hamidan atwalu minhu.
Innahu atwalu talibin fi faslina. Innahu atwalu talibin fi faslina. Waman atwalu talibin fi faslikum. Waman atwalu talibin fi faslikum. Baik. Sekarang kita terjemah dulu. Ketika ditanya oleh si Ahmad, si Usamah tinggi sekali. Kata si Ahmad, bukankah begitu? Dia nanya sama si Ali. Kata si Ali, bala. Bala itu artinya iya. Sama dengan na'am. Na'am juga artinya adalah iya. Kalau bala artinya iya, na'am itu juga artinya iya. Hanya saja di dalam bahasa Arab, bala dan na'am itu memiliki beberapa perbedaan. Walaupun sama-sama iya, tapi ada beberapa perbedaan. Di sini perlu kita catat di papan tulis. Ya, perlu catat papan tulis. Yang pertama adalah bala. Yang pertama. Kalimat bala. Bala itu digunakan untuk mengiyakan. Mengiyakan. Atau mengiyakan. Membenarkan. Ya, mengiyakan suatu pertanyaan untuk mengiyakan suatu pertanyaan. Ini mau dikasih rapat. Suatu pertanyaan yang mengandung makna pengingkaran terhadap sesuatu. Ini namanya bala. Yang kedua adalah na'am. 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 Na'am digunakan untuk mengiyakan juga, sama. Pertanyaan. Jadi dia datang untuk mengiyakan pertanyaan yang sesuai. Dalam hal iya atau tidaknya. Sudah. Perhatikan semuanya di papan tulis ini. Kita bisa melihat terkait dengan bala dan na'am. Bala dan na'am sudah kita jelaskan bahwasanya dia artinya sama-sama iya. Tapi untuk bala itu digunakan untuk mengiyakan suatu pertanyaan yang mengandung makna pengingkaran terhadap sesuatu. Makanya biasanya bala itu datang dengan pertanyaan alaisa kadzalik. Dalam pertanyaan itu ada bentuk pengingkaran. Laisa kan artinya tidak. Ya kan? Bukankah begitu? Artinya begitu. Bukankah begitu? Kalau tanya bukankah begitu, berarti kan ada bentuk seakan-akan mengingkari pertanyaan. Maka kalau seperti itu, menjawabnya pakai bala. Menjawab pakai bala. Dalam bahasa Arab banyak, dalam Quran ada contohnya. Dalam Al-Quran, contoh untuk penggunaan bala ya. Anda bisa lihat, Allah berfirman,
Allah bertanya, alastu birabbikum? Alastu birabbikum? Allah tanya dalam Al-Quran. Alastu birabbikum? Apa artinya alastu birabbikum? Bukankah aku ini, bukankah aku adalah Rabb kalian? Bukankah aku adalah Rabb kalian? Alastu birabbikum? Ini dari kalimatnya, coba perhatikan. Ya, ini adalah pertanyaan yang mengandung makna pengingkaran terhadap sesuatu. Kalau Allah bilang, bukankah aku Rabb kalian? Berarti itu sebenarnya nggak perlu dijawab. Karena pasti iya. Artinya dia seakan-akan mengandung makna pengingkaran terhadap sesuatu. Ini bentuk marah nih. Ya, bentuk pengingkaran terhadap sesuatu. Alastu birabbikum? Apakah aku adalah Rabb kalian? Bukankah aku adalah Rabb kalian? Kata Allah. Maka mereka menjawab bala. Qalu bala. Maka ketika ini jawabannya adalah bala. Bukankah aku adalah Rabb kalian? Jawabannya bala. Jangan dijawab na'am. Karena dari pertanyaannya ada laisa. Kan sama ini. Alastu. Dari kalimat laisa. Dengan alaisa kadzalik. Sama. Tapi kalau untuk na'am, di dalam contoh lain, itu banyak sekali ya. Misalnya ditanyakan, ada kalimat misalnya, hal jalasa Zaidun. Apa artinya ini? Apakah Zaid duduk? Ya kan? Apakah Zaid duduk? Ini kan pertanyaan yang kalau kita mau menjawab hal jalasa Zaidun, apakah Zaid duduk? Nggak ada bentuk-bentuk pengingkaran sini, betul-betul bertanya. Ini cuma jawaban antara iya atau tidak. Maka jawabannya adalah na'am. Paham ya? Itu perbedaan antara bala dan na'am. Jadi kalau yang ditanyakan itu adalah pertanyaan yang mengandung makna pengingkaran seperti alaisa kadzalik misalnya, kurang titik. Alaisa kadzalik, atau misalnya kalimatnya adalah alastu birabbikum, intinya ada bentuk seakan-akan pengingkaran. Maka kalau seperti itu jawabnya pakai bala. Biasa orang Arab sering itu jawab, bertanya alaisa kadzalik, bukankah begitu? Alaisa kadzalik, bukankah begitu? Kita jawabnya bala. Tapi kalau ditanyakan selain pakai alaisa kadzalik atau kalimat-kalimat yang tidak ada unsur pengingkarannya, kita jawab pakai nah. Misalnya ditanyakan hal akalta, apakah kamu sudah makan? Kita katakan na'am. Iya, jangan bilang bala karena itu tidak ada pengingkaran. Ya kan? Seperti itu. Baik, sekarang kembali kepada pembahasan. Ketika Ahmad ditanya, huwa tawilun jiddan. Ya, huwa tawilun jiddan. Maksudnya apa? Dia tinggi sekali. Dia tinggi sekali. Alaisa kadzalik? Dia bertanya, bukankah begitu? Kemudian apa kata si Ali? Bala. Ya, benar. Dia katakan, bala. Benar. Ini jawaban menggunakan bala karena ditanyakan adalah alaisa kadzalik. Nah, perhatikan di sini. Kalimat bala ini nanti akan ada pembahasan juga lebih lengkap lagi ya. Itu nanti ada di pelajaran ke-6. Tepatnya di buku sesuai PDF, buku kita pakai ini di halaman ke-36. Di pelajaran ke-6 nanti akan ada pembahasan bala yang lebih lengkap. InsyaAllah kita akan bahas kembali. Tepatnya di halaman 36 di buku sesuai panduan PDF kita ini. Ini kita masih ada di halaman 18. Nanti halaman 36 ada pembahasan bala lagi. Baik. Kata si Ali apa? Huwa tawilun jiddan. Apa artinya? Huwa tawilun jiddan. Abah Abdurrahman? Dia pelajar yang sangat tinggi. Dia tinggi sekali. Dia tinggi sekali. Kata si Ali. Ketika ditanya oleh Ahmad, dia tinggi sekali. Bukankah begitu? Iya, dia tinggi sekali. Kata si Ali. Walakinna hamidan atwalu minhu. Walakinna hamidan. Perhatikan. Walakinna. Dan akan tetapi. Walakinna. Lakinna ini artinya akan tetapi. Dan lakinna ini adalah temannya inna. Apa tugasnya inna, Fajar? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Inna tugasnya menasab isim wa rafa' khabar.
Lakinna juga tugasnya sama. Kalau ada lakinna, setelahnya menjadi mansub sebagai isim lakinna. Paham Abu Hani? Makanya perhatikan, walakinna hamidan. Kenapa hamidan? Karena ada lakinna. Jadi kalau ada lakinna, setelahnya pasti mansub hamidan. Gak boleh hamidun. Asalnya hamidun. Tapi karena ada lakinna, sama dengan inna, maka menjadi hamidan. Paham ya? Walakinna hamidan atwalu minhu. Akan tetapi si hamid atwal. Apa atwal tadi artinya Akbar? Lebih. Akan tetapi si hamid lebih tinggi minhu. Darinya. Dari siapa? Dari siapa? Daripada si Usama. Memang si Usama tinggi, tapi si Hamid lebih tinggi minhu daripada si Usama. Inilah pentingnya kita pakai dhamir kata ganti ya supaya nggak repot. Kalau kita katakan walakinna Hamidan atwalu min Usama. Kan panjang sekali kalimatnya. Langsung aja minhu, hu-nya itu kata ganti kembali kepada Usama. Paham ya? Mudah ya? Nah, disinilah pentingnya kita mempelajari tadi tentang isim tafdil. Ya, menunjukkan makna lebih atau paling. Ya. Jadi yang paling tinggi di kelas si Ali ini adalah Hamid. Ya. Bukan Usama. Usama tinggi tapi lebih tinggi Hamid. Baik, berikutnya. Innahu atwalu talibin fi faslina. Artikan dulu. Ihsan. Innahu atwalu talibin fi faslina. Sesungguhnya dia. Ya, sesungguhnya dia. Siapa dia? Usama atau Hamid? Siapa yang paling tinggi tadi? Usama tinggi, tapi Hamid lebih tinggi. Nah, sesungguhnya si Hamid innahu ya. Sesungguhnya si Hamid atwalu talibin. Bisa diartikan lebih kalau untuk membandingkan. Kalau tidak membandingkan hanya menyebut paling. Sesungguhnya si Hamid atwalu talibin. Apa terjemah baiknya nih, Abu Hani? Yang lebih tinggi atau yang paling tinggi? Sesungguhnya si Hamid adalah pelajar yang paling tinggi di kelas kami. Ini artinya bisa lebih, bisa paling. Isim tafdhil itu bisa lebih, bisa paling. Kalau untuk menggunakan perbandingan antara satu dengan yang lain, kita gunakan lebih. Ya. Tapi kalau kita menyebutkan bahwasanya dialah yang paling, maka kita katakan paling. Ya pakai paling, cuma dia berarti yang paling. Paham ya? Baik. Berikutnya, waman atwalu talibin fi faslikum. Waman. Waw apa artinya? Dan. Coba artikan ini Hakam. Coba Hakam artikan. Waw artinya dan. Dan man. Man ini siapa? Man siapa? Dan siapa? Atwalu. Apa tadi artinya? Atwalu talibin. Kalian. Ya. Dan siapa atwalu talibin, pelajar yang paling tinggi, mengartikannya begitu. Dan siapa pelajar yang paling tinggi fi faslikum, di kelas kalian. Ini berbicara tentang tinggi, si Hamid paling tinggi kata dia. Usama tinggi, tapi Hamid paling tinggi. Terus si Ali bertanya lagi, loh kalau begitu siapa yang paling tinggi? Nanya si Ali, nanya kepada si Ahmad. Ya, dia nanya, wahai Ahmad, kalau di kelas kalian siapa yang paling tinggi? Kalau di kelas aku, Hamid paling tinggi. Kalau di kelas kalian bagaimana? Kata si Ali kepada si Ahmad. Kemudian Ahmad menjawab, Ahmadu. Atwalu talibin fi faslina Ibrahimu. Atwalu talibin fi faslina Ibrahimu. Baik. Atwalu talibin fi faslina Ibrahim. Coba artikan Abu Abdurrahman. Yang paling tinggi, pelajar yang paling tinggi di kelas kami adalah Ibrahim. Ya. Pelajar yang paling tinggi atwalu talibin. Pelajar yang paling tinggi fi faslina di kelas kami adalah Ibrahim. Ibrahimu. Nggak boleh bertanwin dia. Karena Ibrahim itu memang nama yang tidak boleh ditanwin dalam bahasa Arab. Baik. Wallahu a'lam. Insyaallah
di pembahasan berikutnya kita akan lanjutkan antara perbincangan si Ahmad dan si Ali. Biidznillah ta'ala. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.